Halo, selamat datang. Di presentasi ini, kami dari kelompok 10 ERP ingin mempresentasikan mengenai pengembangan invoice pada pembelian elektronik yang berfokus pada purchasing. Di sini, manajemen invoice adalah proses yang dijalankan bisnis untuk menagih klien untuk produk dan layanan yang dibeli, serta untuk melacak invoice dan melakukan pembayaran invoice kepada pemasok dan vendor. Secara sederhananya, manajemen invoice melibatkan serta berurusan dengan piutang dan hutang. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Erik Wahyudi, lalu ada Fitri Aulia Dewi, Nida Nadian, serta Stella Gracia. Di sini ada 5 pembahasan, 5 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai latar belakang, metode, target capaian, rencana anggaran dan pengerjaan, serta realisasi. Untuk pengertian invoice sendiri ialah merupakan sebuah sistem pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual dengan kurun waktu tertentu. Oke, lanjut masuk ke materinya. Yang pertama ada latar belakang. Ini hal-hal yang melatar belakangi pembuatan sistem pengambilan keputusan mengenai invoice pada salah satu penjualan elektronik. Jadi proses jual beli barang dari penjual ke pembeli. Untuk saat ini sistem penjualan sudah dilakukan dengan secara online. Namun proses invoicing ini masih semi antara online dan manual. Lalu secara dokumentasi invoice masih dilakukan secara manual dan direkap oleh admin dengan tanda bukti pembelian dan deadline pembayaran. Untuk alur pembayarannya itu pada pembelian elektronik ini masih manual dan belum ada metode untuk sistem transfer. Jadi kesimpulannya di sini studi kasusnya penjualannya masih semi online, penjualan pada pembeli secara online dan manual. Lalu pembayaran manual masih menggunakan sistem uang tunai untuk pembayaran serta dokumennya juga masih manual, masih direkap manual, belum terkomputerisasi. Lanjut. Untuk bagian kedua yaitu terkait dengan metode, di mana jenis penelitian ini kami lakukan dengan cara kualitatif. Kami melakukan wawancara terhadap owner dan merangkum semua kekurangan seperti penjualannya masih semi online, kemudian pembayarannya masih manual, dan dokumen yang dikumpulkan juga masih manual. Adapun waktu dan tempat dari penelitian ini itu dilakukan di Surabaya, tempat dari owner tempat penjualan ini, dan waktunya dilakukan selama 2 bulan. Adapun teknik pengumpulan yang kami lakukan, yang pertama adalah observasi, yaitu mengobservasi kebutuhan apa yang kemungkinan perlu untuk dikomputerisasi. Kemudian kami juga melakukan wawancara dengan owner mengenai terkait barang dan alur penjualannya. Selanjutnya kami juga melakukan dokumentasi, yaitu mengambil gambar-gambar yang perlu dilampirkan. Kami juga melakukan pengabsahan data, di mana data yang akan dimanfaatkan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang lain. Terakhir juga kami melakukan analisis data, yaitu menganalisis semua data yang sudah ada. Adapun diagram alur yang kami siapkan, yang pertama untuk gambar yang pertama itu mengenai poin dari start, kemudian membuka akun, bila tidak, kemudian kembali ke sign up. Adapun jika ya, kemudian ke sign in, mengisi form faktur untuk admin, dan selesai. Kemudian yang kedua, yaitu open login, kemudian mengisi data pada text box, klik button login, kemudian sistem akan mengecek, bila no, akan kembali ada teks yang masih kosong, apabila yes, akan masuk ke beranda. Diagram alur ini dimulai dari start pengembangan aplikasi ini dengan menggunakan waterfall model, yaitu model air terjun.
metode kerja yang menekankan fase-fase yang beruntun dan sistematis. Kemudian disebut waterfall karena proses mengalir pada satu arah, yaitu ke bawah seperti air terjun. Dan metode waterfall ini harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahap yang ada. Adapun tahapannya meliputi rekrutmen, gathering, dan analisis, kemudian ke desain, dilanjutkan dengan implementasi, lalu integration and testing, selanjutnya verification, dan yang terakhir yaitu operation and maintenance. Target capaian. Pengeluaran dan target capaian. Untuk pengeluaran wajib, publikasi di jurnal nasional ber-ISSN atau proceeding dari seminar internasional, publikasi pada media massa cetak atau online, repositori PT, wirausaha baru mandiri berbasis ilmu akademik atau teknopreneur. Luaran tambahannya, publikasi di jurnal internasional, hak kekayaan intelektual, paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk aplikasi, kemudian ada buku ber-ISBN. Yang keempat, ada rencana anggaran dan pengerjaan. Di sini dapat kita lihat dari tabel anggarannya, yang di sebelah kiri itu ada project komponennya, kemudian ada cost-nya di sebelah kanan. Yang pertama itu analisis dan desain sistem informasi perpustakaan, cost-nya 12 juta. Kemudian penggandaan hardware 15 juta, desain dan pembuatan sistem perpustakaan 80 juta, digitalisasi data 7.250.000, integrasi keseluruhan sistem 13 juta, pelatihan operator 3.350.000, pembuatan dokumentasi 19.000, total 150 juta. Yang kelima, realisasi. Kami mencoba untuk merealisasikan apa yang menjadi rencana kami pada prototype. Pemetaan observasi tertuang pada prototype dengan menggunakan Figma. Di sini ada halaman utama, di mana untuk yang pertama itu di pojok kanan atas ada namanya, kita beri nama invoice, lalu ada alamat dan keterangannya, lalu yang halaman utamanya itu tentang keterangan nanti kita isi, lalu yang paling bawah itu tentang sign in dan sign up. Nah, di sini ada tampilan sign in dan sign up. Di sini ada 3 kotak baris, di mana itu akan diisi sebagai ada nama, terus ada email, lalu di bawahnya password. Nah, untuk yang sign in, itu ada 2 baris, di mana yang pertama itu email dan passwordnya. Nah, untuk tampilan bisnisnya, di sini kami ada beberapa data yang diambil. Untuk customer itu ada nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan untuk tabel samping kanannya ada invoice, di mana ada nomor invoice dan tanggal invoice-nya. Lalu yang paling bawah itu ada deskripsi barang, di mana deskripsi barang ini terdapat data, kode barang, lalu nama barang, kuantiti barangnya berapa, dan harga barang. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekali lagi, kami dari kelompok 10 ERP, terima kasih.